Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan keledai dungu lagi-lagi menggeruduk dan ngamuk di depan Kementerian Dasar dan Menengah. Sampai-sampai salah satu host dari Sentana, yakni yang bernama Janes kalau nggak salah ya, dia ini marah-marah sambil nunjuk-nunjuk ke security. Entah karena apa gitu. Tapi kalau saya dengar sekilas videonya, dia sih protes soal lahan parkir. Apakah mereka ini mau ngambil lahan parkir di kementerian biar dapat duit? Aduh, kocak orang-orang ini ya, makin gak jelas gerakannya teman-teman. Selain itu, terpantau juga hari ini trio RRT atau trio teroris gitu mendatangi gedung DPR RI. Entah dia ketemu siapa lagi gitu. Apakah dia sedang mengadukan nasib? Apakah dia sedang ngemis agar tidak diproses hukum? Apakah dia sedang berusaha untuk meloloskan dirinya dari jerat hukum? Karena ya kabarnya Polda Metro telah menyelesaikan BAP ahli dan sebentar lagi akan melakukan gelar perkara, kemudian pengumuman tersangka. Nah, dan konon kabarnya mereka ini mau melakukan penelitian terhadap ijazah Mas Gibran langsung dari Singapura. Ini mau melakukan penelitian atau kabur dari polisi gitu? Perjelas dong. Dan lagi, saya punya video di mana para purnawirawan dari Polri sepertinya geram dan kesal dengan statement-statement Rismon yang terus merendahkan institusi Polri dan juga Kapolri. Bahkan mereka ya membuat video protes dan segala macam sambil menyemprot dan memaki-maki Rismon. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bayarnya kami, ditudukin Pak Presiden, ini udah betul-betul biadab ini. Masa Apa lagi orang ini? milik negara diparkir, ditarik. Hah? Dari mana uang itu korupsi benar? Parkir. Kantor pegawai negeri, kantor pemerintah tidak boleh Parkirnya untuk siapa ya? ngeri banget. Kemarin saya bayar Ini 25.000. korupsi mana? Parkir dipersoalkan loh. Saya marah di sini, marah. Seperti udah seperti penjahat gitu. Kalau alasannya apa? Dibuka aja. Parkir dipersoalkan loh. Nggak ada duit lagi gitu. Aneh banget loh. Pak Menteri, Yang mengarahkan siapa? Muti, karena muka ini gak enak Muti. Bentar. Emang sekelas bayar parkir pun udah nggak bisa mereka ini teman-teman. Apa kita bayarin parkir mereka ini selama dia ke kantor-kantor pemerintah teman-teman? Aduh, berarti buku-bukunya pun nggak laku ya kan? Karena parkir pun nggak mampu mereka. Aduh, lucu emang kelompok-kelompok ini. Republik ini rusak babak belur sejak 10 tahun dipimpin oleh seorang Jokowi. Loh. Jokowi manusia biadab, manusia brengsek. Mulut. Setuju nggak? Dijaga mulut. Semua tatanan berbangsa dan bernegara selama dipimpin sama dia, ya hancur berantakan seperti yang sekarang kita alami. Ya elah. Jadi saya bukan dendam, Bukan dendam. tetapi apa yang pernah saya bicarakan di dalam surat terbuka saya, bahwa di masa kepemimpinan Jokowi semua tata kelola berbangsa dan bernegara amburadul, bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Itulah saya di penjara. Itulah saya di penjara. Katanya dia di penjara karena surat terbukanya yang mengkritik Pak Jokowi. Waduh. Coba kita cek faktanya teman-teman ya. Apakah benar seperti itu ucapan Ruslan Buton ini? Waduh, coba kalian baca dengan seksama, perlahan, dan dengan nada lembut teman-teman. Dari Detik News. Jejak Ruslan Buton dipecat tak hormat dari TNI karena kasus. Nah, lihat sendiri teman-teman ya. Saya nggak mau melanjutkan, nanti ya pihak YouTube marah lagi ya kan. Aduh, omongan kau Ruslan, ada-ada aja kau ini ya kan. Bukan dendam sekali lagi. Dan faktanya Aduh. hari ini apa yang saya suarakan itu terjadi. Presiden satu-satunya yang dikejar oleh masyarakatnya sendiri. Hanya orang-orang dungu Omon-omon kau. yang masih percaya dengan beliau. Ya, baik, saya akan tambahkan lagi. Jadi aspirasi kami ini sebagai para peneliti, kami sekali lagi tekankan bahwa kami tidak takut ya. Karena soal hukum sudah di bawah
penanganan ya, kemudian juga bantuan nasihat dari para kuasa hukum kami dari tim pembela penegak keadilan. Kami di sini terus untuk berjuang untuk membuka tabir dari kebohongan-kebohongan yang dilakukan baik oleh Joko Widodo maupun sekarang juga ternyata sudah dilakukan juga oleh anaknya yaitu Gibran Rakabuming. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah update dari kami setelah penelitian kami terkait dengan ijazah dan segala dokumen yang terkait dengan pendidikan Joko Widodo. Sudah kami bukukan penelitian kami di Laku buku nggak? Jokowi's White Paper. Laku nggak? Kami saat ini sedang melakukan penelitian, investigasi, pengumpulan data terkait dengan dokumen pendidik dan riwayat pendidikan dari Gibran Rakabuming. Jadi ini supaya teman-teman atau seluruh rakyat Indonesia memahami bahwa kami terus berjalan. Apapun yang terjadi pada kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala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 , katanya saya tidak takut, kami tidak takut. Aduh, tapi keliling ke sana kemari, ke Kompolnas, ke Komnas HAM. Aduh, ke Ombudsman, ke DPR. Ngemis-ngemis mau audiens ke Komisi 3, tapi nggak diterima mungkin. Katanya nggak takut. Kalau peneliti itu ya pembuktiannya di ranah hukum gitu, biar jos, biar kelihatan kalau kalian petarung gitu. Jangan menghadap sana sini, ngemis nggak mau di penjara gitu ya kan. Saya melihat video yang tidak senonoh menghina institusi Polri. Saya tidak bisa tidur. Saya terganggu dengan kata-kata congornya orang itu. Kompol Syarifuddin. Oh, ini purnawirawan teman-teman ya. Ini suara-suara purnawirawan yang kesal dengan ya omongan Rismon beberapa waktu yang lalu mengenai Polri. Dia mengatakan Polri busuk, Polri kotor, otakmu yang busuk, otakmu yang kotor. Ya, congormu yang bau. Ya, yang busuk itu congormu. Saya tantang kamu. Saya tidak terima institusi Polri kamu hina seperti itu. Ya, saya Kompol Purnawirawan Syarifuddin dari Polda Lampung. Saya pensiun di Polda Lampung. Saya tinggal di Bandar Lampung. Ya, sekali lagi saya tantang kamu, congor kamu. Dimanapun kamu mau dan mau apapun kamu saya layani. Ya, kau itu orang ngerti, orang paham. Tapi intelektual kau seperti intelektual anjing. Berhargalah anjing di mata saya daripada kau. Sabar Pak. Congormu itu melebihi congor anjing. Sabar Pak. Kamu mirip muka anjing. Ya. Kau mau di mana? Mau berkelahi sama saya? Adu body? Atau mau argumentasi sama saya? Di mana kau mau? Apa kau kampung? Atau saya mencari kau di sana? Ya. Kau kira kau lebih pintar, lebih bagus di negara ini? Kau silakan cari panggung. Saya tahu tujuan kau itu supaya kau diperhatikan oleh pemerintah. Cari panggung kau. Sabar Tapi Pak. kau menghina institusi Polri, saya tidak terima itu. Saya lawan kau. Binatang kau. Ya, gimana kau mau ketemu saya? Ya. Congor, saya ulangi lagi. Hentikan congormu itu untuk menghina institusi Polri. Itu jenderal-jenderal saya. Kapolri saya itu. Anjing kau ya. Nah, para senior. Saya seperti ini. Saya tidak terima. Saya melihat video si congor anjing itu. Ya. Maaf betul saya. Para jenderal, para Pak Kapolri, para rekan-rekan Polri yang masih aktif maupun yang sudah purna. Tidak bisa tidur saya. Terganggu sekali saya dengan kata-kata si binatang itu di video itu. Terima kasih. Saya tunggu jawaban dari kau. Ya. Saya tunggu jawaban dari kau. Kapan dan di mana kau mau ketemu saya? Ya. Bulu saya satu tidak akan berdiri menghadapi kau itu. Ya. Saya ludahin muka kamu itu. Biar kau tahu. Ya. Bodoh. Kau itu orang bodoh kau itu. Kau nantang-nantang Kapolri, nantang-nantang institusi Polri. Saya lawan kau. Ya. Di mana kau mau ketemu saya? Saya tegaskan lagi. Saya berdomisili di Bandar Lampung. Nama saya Kompol Purnawirawan Tubagus Syarifuddin. Saya tunggu kau. Anjing kau. Wah, sabar. Ya, maaf. Para jenderal Polri, Bapak Kapolri, saya tidak izin bapak-bapak semua, rekan-rekan Polri semua, karena saya kalau izin tidak bakal diizinkan. Ya, tapi saya merasa terganggu, betul-betul terganggu oleh manusia yang tidak berakhlak dan tidak bermoral itu. Merasa diri lebih pintar, lebih baik dari orang lain.
Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini ya bukan saya yang takut sama Jokowi, Jokowi yang takut sama saya. Saya yakin itu. Gitu. Soalnya dia mau ngajak apapun saya beli nih, dia mau jual apapun. Congormu. Gitu. Ada yang nggak pernah saya ceritakan. Saya itu punya katakanlah guru spiritual gitu yang sudah meninggal tapi masih ngomong terus sama saya gitu. Yang namanya Mbah Kiai Sukiman itu yang sudah meninggal ya sekarang. Dia selalu datang di saat-saat saya nggak tahu arah gitu loh. Ya kemarin ini saya itu kan ragu-ragu, saya ini mau ke Jakarta apa enggak gitu loh. Nah, saya dapat dari dia apa kayak mimpi gitu loh. Wangsit. Berangkat, ngapain kamu diem di rumah? Kamu mau mati di tempat tidur, nggak bisa jalan gini. Berangkat aja, ikut itu yang kamumu. Ya, ternyata yang datang Rismon itu toh. Kayaknya udah agak-agak miring juga kepala kawan ini ya. Katanya dia punya guru spiritual teman-teman, sudah meninggal. Dan dia sering datang di mimpinya si Bang Tri untuk memberikan jalan-jalan terbaik gitu, memberikan masukan, nasihat. Waduh, tanda-tanda ini. Biasanya orang kalau suka didatangi makhluk-makhluk halus dalam mimpi itu ya gimana teman-teman ya? Bukankah itu sebuah penyakit? Gibran Raka Buming Raka, ya, tidak ada lagi konflik-konflik yang tidak perlu di Indonesia ini. Sebaiknya Anda mundur aja lah, ya, daripada nanti ini menjadi konflik yang semakin besar dan makin banyak masyarakat yang sadar dan mendatangi kantor Anda itu ya kan di Istana Wapres. Ini kan menjadi tidak produktif bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, jadi kalau ada secuil rasa cintamu pada republik ini, mundurlah gitu. Karena baru kali ini ya seorang wakil presiden hanya lulusan SMP. Ini akan berita gempar ya, mungkin setelah Minggu tentunya akan disoroti oleh sejumlah media. Ya, dengan mundurnya Anda secara ini, opsinya ada dua sih. Mundur tidak dipermalukan, selesai dinasti Jokowi, ya. Yang kedua Anda tetapi dipermalukan dan dimaksudkan gitu, karena rakyat tentu tidak terima masa wapresnya lulusan SMP. Aduh. Tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Waduh, nyaring sekali ketawa Mr. Q ya. Tapi ini video lama teman-teman ya. Itu tadi video ketika sebelum, kalau nggak salah sebelum pelantikan presiden gitu. Jadi ya wajar kalau ketawa Mr. Q masih senyaring itu ya kan, dengan menyebutkan nama Anies. Nah, jangan sampai ada lagi yang memutarbalikkan fakta kalau katanya itu video baru lah, kok dari menghina Anies lah. Bukan teman-teman, itu video lama ya. Itu yang harus kita tekankan. Itu kan juga sebenarnya publik juga harus kita kasih informasi juga bahwa memang adalah semacam komitmen lah ya, kalau kita nggak boleh menyebut sebuah perjanjian ya kan, apalagi konteks perjanjian itu seperti perjanjian batu tulis yang memang ada tanda tangannya ya kan antara Mega dan Prabowo waktu itu. Tetapi yang kita dengar adalah memang pada saat Mas Gibran menyetujui untuk mendampingi Pak Prabowo pada saat 2024 kemarin, atau pasti peristiwanya 2023 ya kan, memang Pak Jokowi mengizinkan kalau memang komitmennya itu bukan hanya untuk 1 periode tapi untuk 2 periode, dan itu disanggupi oleh Pak Prabowo di depan Pak Jokowi kan gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya publik nggak tahu. Nah, Pak Jokowi hanya meneguhkan lagi itu. Karena apa? Karena ada peristiwa Agustus kemarin itu yang menurut data-data dan laporan intelijen versi Pak Jokowi yang diterimanya gawat ini ya kan.
yang dilakukan Pak Jokowi kan juga nggak salah, Mak. Ya kan nggak ada yang sifatnya mengintimidasi. Iya, betul. Dan yang dihimbau pun adalah para relawan, ya kan, yang selama ini memang volunteer untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Ya, ya memang enak nggak enak ya. Jadi maestro politik satu-satunya yang terbaik di Republik ini. Jadi apa yang dilakukan tentu seringkali diamati. Kalau yang memang di seberang pasti langsung mendiskreditkan, memojokkan kan gitu loh. Kalau di bola itu masih ada Ronaldo, Messi. Kok ini nggak ada, gitu loh. Sendirian dia. Jadi kalau banyak para tokoh politik menyampaikan Pak Jokowi itu satu-satunya maestro politik Republik. Kalau Pak Prabowo, kalau politik saya belajar sama Pak Jokowi. Iya. Sampai gue pernah sampaikan secara langsung, gue, Pak Jokowi, Bapak sadar nggak kalau Bapak ini maestro politik satu-satunya di Republik yang diakui oleh para tokoh politik itu sangat piawai, menggerakkan posisi ini. Apa jawaban beliau? Senyum aja. Sadar nggak Pak? Gue bilang. Saya cuma mau tahu Bapak sadar nggak itu? Karena saya pun mendukung Bapak gitu ya. Itu karena saya juga punya intuisi yang cukup kuat. Kalau Bapak ini orang yang layak saya dukung. Secara nilai-nilai, secara garis perjuangan, secara latar belakang. Saya juga melihat Bapak bagian dari rakyat, bagian dari kita semua. Bapak sadar nggak? Ya, dia cuma senyum-senyum aja. Nah, karena itulah Pak, Gaya khas Pak apapun yang Jokowi, Bapak ya. lakukan, Bapak keluarkan statement, pasti akan mematik perdebatan. Karena selalu orang melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi itu pasti banyak makna, pasti berisi. Kalau misalnya dia bicara ke sini, jangan-jangan di sana udah gerak. Dia bicara sana, jangan-jangan di sini udah gerak kan gitu loh. Iya. Nah itu semua orang merasa punya paranoid ya. Jadi ketakutan yang berlebihan. Waduh, wah ini bicara soal 2034 lagi kan gitu, 10 tahun. Wah jangan-jangan udah ada apa ini kan gitu loh. Padahal menurut saya sih belum tentu juga kan gitu loh. Mungkin dia meneguhkan aja gitu loh. Tapi karena dia memang sudah dianggap sebagai maestro politik, yang dia jago melakukan strategi-strategi politik yang sudah terbukti ya. Ya menurut gue sih ya wajar aja orang melihat bahwa ini sesuatu yang menakutkan, merisaukan gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Jokowi. Orang petinggi-petinggi partai akhirnya merespon segala macam. Boleh-boleh aja. Dengan santai Pak Jokowi cuma bilang, loh kan saya cuma bicara sama relawan saya. Iya. Bukan bicara ke seluruh orang. Iya, saya bicara sama relawan saya. Mereka tanya, kita harus dukung Pak Prabowo Gibran gimana Pak? Dukung sampai 10 tahun, 2034. Kita dukung terus pemerintahan ini. Nah kan gak ada salahnya itu. Nggak ada salahnya. Normatif banget. Terus orang goreng seolah-olah bahwa ini bagian dari skenario lah apa segala macam. Ya menurut gue ya nggak Jadi usah. tidak membebani Pak Prabowo ya. Enggak lah. Misalnya yang harusnya Pak Prabowo bisa menerima alternatif lain. Bahkan begini Mar, ada juga yang terlalu naif juga ya. Misalnya ya nggak betul kemungkinan Prabowo Anies gitu loh Mar. Iya Prabowo Anies. Enggak lah, begini ya. Kalau bicara soal beban ya, gue meyakini betul Mas Wapres itu ya, Gibran Raka Buming Raka ini tidak menjadi beban. Pelengkap Tidak lah. menjadi beban. Pak Jokowi tidak menjadi beban, justru sebagai penguat. Iya. Walaupun dikuyok-kuyok. Ya, kuyo-kuyo kan orang yang nggak suka. Tapi buat Pak Prabowo sendiri itu bagian dari penguat. Jangan-jangan sudah tidak ada Gibran langsung copot Pak Prabowo-nya. Kan logika sederhana. Kan begini ya, logika sederhana sekali. Kenapa sih orang ngincar betul wakil presiden bukan presidennya? Iya. Kan begitu ya? Oh mungkin diisi dulu wakil presidennya, baru dia menggulingkan presidennya, kan begitu loh? Kan mungkin aja begitu. Bisa saja. Jadi yang Bisa dihitung kekuatannya ada di wakil presiden sekarang ini. Berarti kekuatannya di Gibran. Di Gibran misalnya gitu. Lemahkan dulu Gibran. dulu, hajar, isi posisinya di situ, baru menjatuhkan presidennya kan begitu. Di mana-mana itu yang diserang presiden. Betul. Mengapa Wapres? Bukan Wapres. Wapres itu kan nggak strategis. Iya. Memang orang nomor 2 tapi Ya, tapi emang aneh sih teman-teman. Kok bisa gitu kursi wakil presiden yang terus-menerus digoyang, yang terus-menerus dikuyo-kuyo, yang terus-menerus diganggu. Baru kali ini loh. Dan ini sejarah bagi republik kita.
Bukannya Pak Prabowo yang digoyang-goyang, malah Mas Gibran. Bahkan mereka menyerang dengan membabi buta Mas Gibran, tapi sambil menyanjung-nyanjung program dari Pak Prabowo. Ini kan konyol. Konyol teman-teman. Padahal Mas Gibran bekerja turun ke masyarakat. Itu gunanya apa? Untuk mengawal program-program kerakyatan dari Pak Prabowo. Tidak ada lain, tidak bukan. Karena Mas Gibran tidak mungkin bergerak kalau tidak ada perintah dan arahan dari presiden. Beliau selalu tunduk dan hormat kepada presiden dan selalu mengingat apa yang terus dikatakan oleh atau pesan yang pernah dikatakan oleh ayah beliau, yakni Pak Jokowi. Ojo kemajon, jangan terlalu di depan pemimpin, kita harus di belakang gitu. Jangan terlalu mendahului pemimpin gitu. Dan itulah yang dipegang oleh seorang Mas Wapres Gibran. Aneh loh, aneh banget. Gibran digoyang, mantan presiden digoyang. Tapi kok presidennya nggak pernah dikritik, ya kan? Malah disanjung-sanjung. Malah ketika terjadi kerusuhan, Mas Wapres yang dicari-cari. Mana Wapresnya katanya, kok nggak muncul di publik? Kenapa cuma presiden yang ketemu dengan pimpinan partai? Mana Wapresnya, ngapain Wapresnya? Padahal Wapres sedang menerima kelompok ojol di kantornya. Itu pun difitnah juga. Ya ini kan konyol. Setiap apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu difitnah teman-teman. Aduh, emang konyol orang-orang ini. Udah nggak sehat pikirannya. Udah nggak sehat. Kayaknya butuh berobat deh mereka ini teman-teman. Asli butuh berobat. Konyol loh. Aduh, udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.